Bu seberapa tahun 70 masih garilis kayaknya. Oh, bunga dikitukeun teh Bu semangat. Kepala Kemenak cenah mengatakan saya cantik kan gitu. Nah, jadi termotivasi para jamaah. Bisa gitu Pak. Memang ini kepala Kemenag ini kalau udah keluar aslinya orang bisa terpinggal-pinggal. Sahabat Visinews, kita jumpa lagi dengan program kami Ngador, Ngawangkong Door to Door. Ngador hadir di tengah kesibukan Anda sekalian bersama saya Aib S. Abdullah sebagai pemandu obrolan ringan ini. Pada edisi kali ini kita akan berbincang dengan Kepala Kemenag Kabupaten Bandung, Kang Haji Abdurrahim SAG MSI. Terima kasih Kang Haji F. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nama ba'du, saya Haji Abdurrahim sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung. Hari ini merasa dan mendapatkan sebuah kehormatan bisa podcast ya dengan Kang Haji Aib dari Visinews. Yang pertama kami sampaikan bahwa berbicara tentang ibadah haji itu adalah sebagai regulasi hukum agama memenuhi rukun Islam yang kelima setelah syahadat, sholat, zakat, puasa, dan ibadah haji. Dan termasuk haji pun itu adalah kita mengikuti regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji umroh, di mana pemerintah berkewajiban melaksanakan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap jamaah. Nah, khusus di Kabupaten Bandung, tahun ini alhamdulillah bahwa Kabupaten Bandung diberikan kuota oleh pusat termasuk dari kantor wilayah Kementerian Agama 2.571 calon jemaah haji dan itu sudah siap berangkat dan alhamdulillah sejak tanggal 26 kemarin Kabupaten Bandung sudah memberangkatkan sebanyak 5 kloter. Yang pertama tanggal 26, disusul tanggal 31, kemudian disusul juga tanggal 3, dan kemarin kloter 38, 39, yang semuanya alhamdulillah kemarin sudah terbang. Yang gelombang 1 adalah ke Madinah dahulu, dan gelombang kedua itu kloter 39 sudah mulai ke Mekah. Nah, dari 2.571 ini semuanya adalah alhamdulillah terpenuhi kuota Kabupaten Bandung dan terbagi ke dalam 8 kloter. Namun perkembangan karena teknis itu apakah dari perkembangan perubahan kloter dan sebagainya, maka otomatis kita mengikuti juga arahan-arahan dari pimpinan tentang ada terjadinya perubahan-perubahan kloter yang sehingga adalah kita juga menyusun kembali baik itu peraman, SPM dan sebagainya. Namun itu tidak menjadi sebuah kendala karena jamaahnya sudah ada, tinggal hanya kita memilah-milah barangkali. Ini adalah masuk pada kloter ini, masuk kloter itu dan sebagainya. Nah, sehingga dari 8 kloter ini insya Allah Kabupaten Bandung yang sudah memberangkat 5 kloter sudah di atas 50%, maka insya Allah tinggal 4 kloter lagi ya. 4 kloter karena ada tambahan revisi kemarin. Besok kita akan memberangkatkan 40 jamaah yang akan bergabung dengan Kota Bandung. Kemudian ada gabungan dan nanti pada malam Senin atau Minggu malam Senin kita juga akan memberangkatkan itu adalah kloter 51 sejumlah 400 jamaah beserta petugas. Nah, sehingga tinggal 2 kloter lagi nanti tanggal 16 dan terakhir tanggal 20. Nah, sehingga kita masih ada 4 kloter lagi yang akan kita berangkatkan. Besok hari Minggu malam Minggu dan juga diberangkatkan Minggu 40 jamaah dan malam Seninnya
400 jamaah, kemudian untuk tanggal 16 432 jamaah, dan terakhir 266 jamaah. Sehingga sampai tanggal 20 insya Allah proses pemberangkatan haji Kabupaten Bandung sudah selesai. Kemudian kami sampaikan juga bahwa 2.571 jamaah itu terbagi ke dalam 2 gelombang. Gelombang pertama sampai kloter 38 dan gelombang kedua kloter 39, kloter 50, kloter 51, kemudian kloter 61 dan terakhir kloter 69. Itu semuanya gelombang kedua yang langsung ke Mekah. Nah, alhamdulillah bahwa pijakan regulasi untuk gelombang kedua ada himbauan bahwa seluruh jamaah haji ketika berangkat dari masing-masing kepada pusat kumpulnya di Landung Sulaiman untuk pemberangkatan para jamaah haji Bandung, kemudian ke embarkasi Bekasi. Nah, di embarkasi kami himbau setelah serahkan kepada PPIH provinsi, maka sejak di Bekasi itu untuk gelombang kedua sudah berpakaian ihram semua. Sehingga kita sosialisasikan bahwa pakaian ihram untuk gelombang kedua ketika membawa 2 set pakaian ihram laki-laki perempuan, di tas besar 1 set dan di tas kecil 1 set, karena ketika di Bekasi dilepas untuk masuk pesawat terbang ke Mekah itu sudah memakai pakaian ihram. Dan insya Allah mungkin mikotnya itu nanti di Jeddah, karena tidak cukup waktu dan sebagainya. Itu di pesawat sudah siap-siap, dan turun pesawat sebelum ke bis itu berniat nawaitul hajjah wal umrata wa ahkum bihi lillahi ta'ala. Maka makhluk masjid itu langsung dengan talbiyah menuju hotel, dan sudah di hotel istirahat 2-3 jam, nanti dipandu untuk melaksanakan tawaf qudum, kemudian sa'i dan lain sebagainya. Baru kita menunggu tanggal proses haji mulai tanggal 8 Zulhijjah gitu, Pak. Kang Haji, Ya. Kalau untuk penanganan jemaah haji yang difabel sama lanjut usia, itu ada yang secara khusus seperti apa, Kang Haji? Baik, yang pertama bahwa memang tahun ini pemerintah tidak ada regulasi untuk pendamping atau mahram ya kepada lansia. Akan tapi pemerintah dengan ada program pelayanan haji ramah lansia. Nah, ini ketika ada jamaah-jamaah lansia, maka pemerintah itu dengan menginstruksikan kepada satu kelompok ketika 10 jamaah ada satu yang namanya ketua regu. Nah, jadi 11 orang jamaah itu ada satu ketua regu yang mempertanggungjawabkan termasuk memfasilitasi 10 jamaah tersebut. Kemudian dari 40 jamaah ada satu yang namanya ketua rombongan. Dan ketika satu pesawat, satu kloter itu ada TPHI, tim pemandu haji Indonesia, ada TPIH, tim pembimbing haji Indonesia, ada TKHI, tenaga kesehatan haji Indonesia, ditambah yang biasanya TPHD 1, itu satu kloter sekarang 2-3 TPHD, yang pelayanan ibadah, pelayanan kesehatan, dan pelayanan layanan umum. Nah, sehingga dalam satu kloter itu bisa ada 8 petugas TPHI, TPIH, TKHI, dan TPHD, ada yang 8 orang dan ada 9 orang. Nah, sehingga diharapkan bahwa seluruh petugas dari mulai Karu, Karom, TPHI, TPI, TPHD itu adalah membantu para lansia, karena tahun ini tidak ada regulasi mahram atau pendamping untuk lansia. Nah, itu salah satu sebuah ikhtiar atau upaya pemerintah agar para lansia pun meskipun tidak ada program pendamping atau mahram itu bisa difasilitasi dan dipertanggungjawabkan oleh para petugas-petugas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kang Haji, kalau di Kabupaten Bandung jumlah daripada jemaah haji lansia sama difabel ini berapa banyak, Kang Haji? Ya, untuk Kabupaten Bandung karena
kemarin kita memberangkatkan usianya di bawah 65 tahun ya. Maka masih 1476 sisa yang kemarin itu yang boleh dikatakan usianya di atas 65 tahun. Ditambah dengan 1100 sekian karena kuota kita 2571, maka otomatis itu sekitar antara 50% lebih jamaah di atas 65 Di atas tahun. 60 aja. Namun berbicara lansia itu kan ketetapannya di atas 75-76 tahun gitu kan. Dan berbicara lansia juga ada yang 85 tahun masih kena Seger jag-jag, Haji ya. seger. Ada yang 40 tahun terus pakai kursi roda kan. Iya, Nah, iya, iya. ketika berbicara lansia itu kategorinya lansia jag-jag, ya lansia yang memang sakit ada. Tapi di bawah lansia yang di bawah 65 yang ada penyakit misalnya awalnya stroke ringan, ada yang diabetes, ada yang sakit juga banyak. Nah, itu yang alternatif orang yang lansia atau memang yang sakit, yang dikatakan tergolong resti, punya resiko tinggi, maka otomatis sejak dari kabupaten di Sulaiman tempat berkumpulnya pemberangkatan, kemudian di asrama haji itu sudah ada penanganan khusus dari petugas-petugas. Ya ada istilahnya mana yang resti kita kasih gelangnya warna kuning gitu kan. Mana yang tidak resti ya dikasih gelang hijau atau tidak dikasih gelang hijau. Nah, ini hanya sebuah ciri yang pakai gelang kuning itu khusus perhatian kita, ramah lansia, ramah kepada yang sakit di bubble itu, yang akhirnya nanti ini ada perlakuan khusus supaya betul-betul mereka nyaman dan mereka ya khusus beribadahnya sehingga tidak ada keluhan apapun karena ada pendamping-pendamping yang dari petugas itu. Iya, jadi sahabat Visi.News, sebetulnya jangan khawatir, kelihatannya penanganannya itu sudah sangat rapih dan sangat tertib. Tadi itu sangat menarik, ada gelang khusus ternyata untuk kelompok resti dan yang tidak resti ya, kelompok lansia itu ternyata jadi sangat mudah untuk petugas di sana mengawasinya. Kang Haji, tadi dikatakan yang masuk lansia itu di atas 70. Itu kira-kira berapa banyak tuh kalau yang di atas 70 itu? Kalau tadi kan hitungannya di atas 60 ya Haji ya? Ya. Kalau kita melihat dari jumlah jamaah haji 2.571 kuota untuk tahun ini, yang di atas 75 tahun tergolong lansia itu paling hanya 30%. 30%. 30 sampai 40%. Dan saya katakan tadi, lansia tidak semua jag-jag. Kemarin kita memberangkatkan usia 87 tahun. Masih jag-jag. Masih kopi ngerokok. Oh, di asrama teh ngelepus ngerokok. Pak Kadis apa Kemenage kalah hatunya? Jalan. Jadi artinya saya tanya lah, Pak dari mana asalnya? Dari Kertasari katanya. Berapa tahun? Saya sudah 85 tahun. Tapi kena ngerokok ngopi, jag-jag we. Suka ke sawah, ngebuang sampe. Nah jadi kata lansia itu kan yang ada yang sakit, ada yang sehat ya Haji ya. Nah, sehingga kategori lansia kan batasan usia ya. Iya, tapi ukuran kesehatan. Nah itu termasuk lansia jag-jag, lansia yang tidak jag-jag gitu kan. Maka yang lansia yang sehat atau yang tidak sehat tetap kita itu kelompokan lansia, tapi perlu ada penanganan khusus dan termasuk khususnya barangkali apalagi lansia ditambah sakit ketika pada saat istirahat kan dia membawa paspor juga, mau dokumen ada paspor, ada istiqomah haji, kemudian ada uang di tas sebagainya. Tetap ketika ke Jamban kemana kita dampingi, takut ada lupa sebagainya. Itulah barangkali petugas-petugas sekarang tuh agak berat karena apa? Hampir di 40% jamaah lansia termasuk juga bahkan usianya di atas 65 tahun. Maka otomatis ya saya mengajak khususnya Kabupaten Bandung yang menjadi TPII, TKHI dan TPHD, mari kita mengabdikan diri dan kita mengabdi kepada negara dengan jadi petugas haji itu adalah di samping kita beribadah haji, tapi yang tugas pokoknya adalah
melaksanakan kewajiban kita sebagai ditunjuk oleh pemerintah untuk mengawal para jamaah haji, memandu, membimbing, dan menangani kesehatannya, termasuk membantu para ketua kloter, pembimbing, dan termasuk ketua regu dan rombongan, sama-sama adalah bagaimana jamaah haji bisa melaksanakan baik itu tentang masalah sunnah haji, wajib berhaji, rukun haji, dan sehingga hajinya sempurna dan mendapatkan gelar haji mabrur. Dan mabrurnya itu adalah bagaimana ikhtiar kita agar mereka khusus pada saat wukuf, nah itu bisa mengikuti semua. Karena yang namanya haji itu adalah al-hajj bi fil Arafah. Haji itu kan wukuf di Arafah. Betul haji. Jadi pertahankan para jamaah haji itu, kalau seandainya sekarang sebelum tanggal 8 untuk berangkat ke Armina, maka petugas-petugas ini karena banyak lansia atau yang sepuh, ada yang sakit juga, ya kita kurangi kegiatan-kegiatan sunnah seperti ziarah atau apa, kumpulkan tenaga. Yang tanggal 8 kita sudah masuk pada perhajian di Armina, Arafah, Muzdalifah, Mina, baik itu wukuf, kemudian mabit, termasuk juga balang jumroh dan sebagainya. Maka kepada para petugas saya himbau, jadi tenangkan jamaah, kumpulkan tenaga untuk proses Armina, disitulah yang berat haji. Ketika wukuf itu adalah berkumpulnya semua, sedunia di situ, maka semuanya tamplok ya. Kemudian apalagi ketika jumroh, yaitu di terowongan Mina, dan jalan juga ada yang 3 kilo sampai 4 kilo. Ketika di Al-Muaisim kan ke jumroh itu bolak lagi sekitar 3 kiloan, bolak balik kan 6 kilo. Nah berarti kan yang pakai kursi roda wayahna sing rido para petugas untuk membantu, apakah bagian dari Dakar Mina, Dakar Mekah, kemudian sektornya, kemudian ketua regunya, karomnya, petugas TPH, ITKHI, dan TPI, dan TPHD. Nah kawal para jemaah supaya bisa melaksanakan, khususnya adalah memenuhi rukun-rukun haji supaya mendapatkan gelar haji yang mabrur dan memenuhi untuk berhajinya seperti itu. Terlebih kalau tahun ini kan jumlah jemaahnya jauh lebih banyak haji ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya haji ya. Betul. Kemarin karena pasca Covid karena kita melaksanakan regulasi kepanjangan tangan pemerintah. Ketika siapkan hanya 50%, kemarin kuota kita 2.500 ya. 36 dikasih kuota 1.059. Hanya 46% yang diberangkatkan dan di bawah 65 tahun. Nah, makanya alhamdulillah agak ringan ngurusnya gitu kan. Nah, sehingga hanya 2-3 kloter. Sekarang full 2.571. Ya ini kita sampai 8 kloter, dan termasuk jamaahnya banyak, sisa yang kemarin di atas 65, 1476. Tapi insya Allah kelihatannya jemaah jangankan ke Mekah, ke masjid masih pada semangat. Dan ketika berangkat masih pada senyum. Saya guyonin ibu-ibu seberapa tahun 70 ngasih garilis kayaknya. Oh bunga dikitukan ibu semangat. Kepala kemenak sana mengatakan saya cantik kan gitu. Nah, jadi termotivasi para jamaah. Bisa gitu lah. Memang ini kepala Kemenag ini kalau udah keluar aslinya orang bisa terpinggal-pinggal. Kang Haji, terus gini Kang Haji, kalau lihat di daerah lain Kang Haji ya. Itu ada pasangan-pasangan misalnya yang satu sakit sampai di rumah sakit, itu di Kabupaten Bandung ada kondisi seperti itu tidak Haji? Ada. Kemarin dalam beberapa kloter yang sudah berangkat kan, ada yang terjatuh ya. Terjatuh di kamar mandi di asrama karena mungkin pada saat dia berwudu kepleset yang menyebabkan kita ke rumah sakit klinik di situ oleh KKP dirujuk, yang ternyata tidak cukup waktu ya kloter itu karena kita transit hanya 12 jam di asrama. Nah rujukannya itu harus 1 hari dirawat, maka kita tinggal pilihan suami ibu kondisi sakit apakah ibu mau berangkat atau tidak. Nah yang pada akhirnya kalau rata-rata itu suaminya yang sakit, ibunya ngalah. Biar nanti saya nunggu aja kloter berikutnya sampai suami itu dikasih keterangan layak untuk berangkat. Ada yang begitu. Ada juga ketika ada proses dari
apakah sakit atau napi maaf ketika visanya belum keluar gitu kan. Nah, kalau visa belum keluar saya berangkatkan aja. Iya. Jangan sampai tertunda karena tiketnya sudah lengkap, nanti yang belum turun visanya itu disusulkan dengan kloter berikutnya, di sana digabungkan kembali. Iya, iya. Insya Allah itu solusi-solusi itu karena regulasi seperti itu kita laksanakan. Dan pada prinsipnya ibadah kan harus nyaman, apalagi yang sakit. Ketika suaminya sakit, istrinya menunda keberangkatan di kloter itu, tapi tetap kita kepala Kemenak bertanggung jawab. Ini besok lusa ada kloter yang lain, ada seat yang kosong, nah, ada kloter nasibnya sama, ada yang sakit, ada yang tidak turun visa misalnya, ya kita itu dimasukkan dan diberangkatkan, di sana bergabung. Nah itu seperti itu. Kang Haji, kalau misalnya itu sudah di kloter terakhir Kang Haji, ternyata masih ada kejadian seperti itu, ada orang sakit ya. Mudah-mudahan sih tidak ya, kita harapkan tidak sampai terjadi ya. Nah, itu bagaimana tuh kalau misalnya ternyata yang satunya ini tidak bisa berangkat, padahal itu sudah kloter terakhir Kang Haji? Ya. Pada prinsipnya kita tetap mengacu pada regulasi kesehatan ya. Jadi istitoah itu dikeluarkan oleh kesehatan atau Dinkes. Nah, pada saat ketika kloter terakhir suaminya adalah sembuh lah. Kemudian istrinya itu sakit misalnya. Tetap kita kepada para pihak tawarkan. Ini sudah kloter terakhir, Bapak mau berangkat enggak? Nah, ketika misalnya berangkat, ya kita berangkatkan suaminya, istrinya berarti kan karena istitoahnya tidak dikeluarkan, kurang layak terbang, sedangkan kloter sudah lagi, maka ini jamaah tertunda yang akan berangkatkan tahun depan, gitu Pak. Nah, atau dua-duanya ya udahlah karena saya ingin dengan istri, saya menunda saja. Mau tahun depan saja berangkatkan bisa. Jadi tetap kita juga bahwa keputusan berangkat atau tidaknya itu terserah kepada para pihak. Termasuk saran juga lansia. Kita punya 136 lansia. Karena tidak ada regulasi yang membolehkan ya, ada pembimbing atau dimahramkan. Kata lansia itu, Pak, karena tidak ada pembimbing saya tidak mau berangkat misalnya. Ya kita tidak maksa untuk segera melunasi, diberangkatkan, meskipun kita sudah rayu misalnya, Pak, sudah ada petugas, sudah karo-karom, sok pokoknya moal katanya kagok hayang jeung anak jeung incu, kadang-kadang seperti jadi dibatalkan 130. Ada sekitar 37 yang melunasin dan sisanya. Dan itu prerogatif mereka gitu. Kita sebagai berkewajiban untuk Undang-Undang 8 itu memberikan pembinaan layanan perlindungan. Nah, dalam hal lain-lain itu kami siap melayani Bapak, baik itu TPHI, TKHI, TPI dan TPHD termasuk karu-karom, tong hariwang, tong khawatir kami layani, makan minumnya ke WC diantar. Tetap moal kan gitu bahasa kolot Bang. Engkewe lah yang nungguan saha. Nah, tahun depan saja ya kita tidak bisa maksa Pak. Ini mengandung satu makna bahwa kembali ke tadi, ketika pada kloter terakhir itu adalah istitoahnya oleh Dinkes tidak keluar, maka otomatis itu tahun ini gagal berangkat. Namun tetap kami akan berikan motivasi ketika sembuh tahun depan prioritas diberangkatkan, artinya jamaah tertunda tahun ini diberangkatkan tahun depan gitu Pak. Jadi untuk para jemaah haji atau calon dan yang baru daftar, sebetulnya jangan khawatir, ternyata selalu ada solusi ya. Jadi bagaimanapun kondisinya selalu diberikan solusi untuk lebih memberi kenyamanan kepada calon jemaah haji. Kang Haji, ini bagian terakhir nih. Kalau untuk pemberangkatan kan sekarang ada dua ya, ada embarkasi Bekasi, embarkasi Indramayu. Kemudian itu pola pembagiannya seperti apa Kang Haji ya? Baik, terima kasih bahwa betul Jawa Barat sekarang alhamdulillah sudah mempunyai dua embarkasi atau asrama haji dan sudah mempunyai dua tempat pemberangkatan atau bandara ya. Pertama adalah Bandara Kertajati dan embarkasinya embarkasi Indramayu. Nah, kemudian yang kedua embarkasi Bekasi dan pemberangkatannya di Suta atau Soekarno-Hatta. Jawa Barat 27 kabupaten kota itu yang berangkat
dari 96 kloter. Nah, itu 24 kloter diberangkatkan di embarkasinya pakai Indramayu dan berangkatnya di KJT atau Bandara Kertajati Internasional. Dari mana saja? Itu hanya 7 kabupaten kota. Yang pertama Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Subang, dan Sumedang. Jadi disingkat jadi? Disingkatnya saya tidak wasa. Karena Ciayu Majak Kuning ditambah Sumedang dan Subang. Itu aja. Nah, itu adalah untuk embarkasi yang di Indramayu, 7 kabupaten kota, dan jamaahnya itu sekitar hampir di atas 12 ribuan ya. Nah, sehingga sekitar 24 kloter di sana. Ya, betul. Sedangkan 20 kabupaten kota itu 72 kloter itu akan diberangkatkan dan memakai pemberangkatannya itu di Asrama Haji Bekasi dan pemberangkatan di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, itu alhamdulillah bahwa Jawa Barat sudah mempunyai dua bandara dan 2 asrama yang sampai hari ini berjalan dengan baik. Ya, ada segi travel, semua solusi ada yang kita tangani secara profesional dan proporsional. Ketika ada kendala di Majalengka dengan asrama itu ada petugasnya di sana. Tim-timnya sudah ada di sana. Kemudian ketika ada travel di Asrama Haji Bekasi dengan Soekarno, kita juga timnya ada 2 di sana, tim yang kedua di sana. Sehingga apapun kendalanya sampai hari ini itu bisa ada solusi dan kita secara proporsional, profesional karena melayani umat untuk beribadah ada motivasi bahagia ketika melayani umat haji. Bahagia ketika melayani haji ya. Betul. Waduh. Bagus Karena itu. ya haji kan disebutnya duyufur rahmat, hamba-hamba yang penuh kasih sayang Allah, ya keberkahan lah. Kita pun mendapatkan berkah keberkahannya Allah itu dengan melayani ya haji. Melayani seperti itu ya. Gitu. Iya. Haji, terakhir himbauan baik untuk masyarakat juga untuk keluarga para jemaah haji ini. Baik. Yang pertama himbauan saya sebagai kepala kantor, yang pertama bahwa ketika haji khusus di Kabupaten Bandung itu adalah sampai tanggal 19 atau 20 Juni sedang melaksanakan kegiatan pemberangkatan haji yang nanti pada tanggal 6-7 Juli kita sudah mulai pemulangan juga. Yang pertama kepada masyarakat, jamaah haji itu kan banyak yang lansia. Jamaah haji itu juga sudah ditangani oleh para PPIH di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional. Dah percayakan aja kepada para panitia bahwa meskipun lansia, meskipun sudah di atas usia, ada yang sakit yang layak terbang istiqtoah, kami sebagai dari pemerintah itu akan melayani dengan baik sampai tingkat kemabrurannya, termasuk kesehatannya, dan sampai berangkat pulang kembali. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan bisa pulang dan dalam keadaan sehat dan dapat haji mabrur. Nah, yang kedua pada masyarakat juga ya untuk selalu berdoa. Apakah berdoanya malam atau tiap waktu sholat atau menyengaja berkumpul ya sekeluarga, berkumpul di masjid atau mujahadah dan sebagainya. Mari kita berdoa untuk keselamatan kita, keselamatan negara, keselamatan lembaga, dan keselamatan para jamaah haji pada saat di Mekah, Mukarramah, di Madinah. Khususnya nanti kita doa bersama ketika pada saat jamaah haji lagi armina dari Arafah, Muzdalifah, Mina yang betul-betul lagi berjibaku melaksanakan rukun haji, baik itu adalah wukuf di Arafah, kemudian mabit di Mina, balang jumroh juga, ula wusta aqobah, kemudian tawaf ifadah, sa'i dan tahallul sampai dengan itu. Karena di situ menghajikan, maka kita keluarga banyaklah berdoa semoga keluarga kita, paman kita, istri kita selamat pada saat melaksanakan ibadah haji. Dan yang ketiga, khusus para jamaah yang belum berangkat ya, kita masih ada 4 kloter lagi, jaga kesehatan.
jaga kesehatan, jaga istirahat, siapkan mental. Yang terpenting adalah bekal ibadah haji itu adalah ketakwaan. Serahkan sepenuhnya kepada Allah. Maka dalam kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, saya datang memenuhi panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik. Saya datang tidak akan musyrik padamu. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sesungguhnya segala puji bagi Allah, kenikmatan juga datang dari Allah, dan termasuk saya datang kembali tidak ada musyrik pada Allah. Maka kosongkan hati kita, husnudon pada Allah, datang dipanggil Allah, pasrahkan. Dan itu sebagai motivasi bahwa kita akan sehat, kuat, dan ibadah dengan khusyuk. Dan termasuk berikan motivasi kepada keluarga bahwa berhaji itu adalah memenuhi panggilan Allah. Maka ketika mengantar dengan doa, dengan langsung sampai dengan Sulaiman ya di Bandung, nah itu adalah doakan dan berikan motivasi bahwa ibadah haji adalah memenuhi panggilan Allah, supaya kita pun minimal kehibaran berkah dari orang-orang yang berhaji yang disebut Duyufur Rahman itu. Dan sangat pemungkas, insya Allah Kementerian Agama Kabupaten Bandung 24 jam melayani dan melayani, melindungi para jamaah, sekaligus memberikan pembinaan-pembinaan para petugasnya biar profesional dan sekaligus bisa mengayomi para jamaah haji yang siap. 24 jam ya haji ya? 24 jam, HP saya tidak pernah putus. Waduh, luar biasa. Untuk konsultasi haji, silakan. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan berkahnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sahabat Visi News, luar biasa sekali ini penjelasan dari Kepala Kemenag Kabupaten Bandung ini. Semoga tadi catatan-catatan terakhir itu sangat penting bagi kita semua. Yuk kita sama-sama doakan, kita berdoa untuk yang akan berangkat dan yang sedang berangkat, terutama nanti pas sedang di Padang Arafah. Ya, kita doakan bersama semoga jemaah haji dari Kabupaten Bandung diberi kelancaran, keselamatan, kesehatan, dan pulang menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Demikian kita tutup sampai di sini sahabat Visi News. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap, berkah. Amin.